Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pernah nggak kamu mengetahui bahwa ada orang yang ngomongin kita di belakang? Entah itu saudara, rekan kerja, atau mungkin sahabatmu, orang yang suka membicarakan diri kita di belakang. Memang sangat menyebalkan, apalagi jika yang dibicarakan ditambahi dengan bumbu-bumbu yang menjurus pada fitnah. Wah, pasti rasanya kesal banget dia. Keep calm, guys. Kami punya 7 cara menghadapi orang yang ngomongin kita di belakang nih. Dengan cara-cara ini, kamu jadi tidak perlu galau atau kepikiran lagi jika ada seseorang yang membicarakanmu. 7 cara menghadapi orang yang ngomongin kita. 1. Ajak orangnya berbicara. Cara menghadapi orang yang ngomongin kita adalah dengan mengajak orangnya berbicara. Tanyakan maksudnya membicarakan dirimu di belakangmu, termasuk jika ia menyebarkan gosip-gosip yang tidak benar. Tanyakan saja di mana letak kesalahanmu, sampai dia tega membicarakanmu di belakangmu. Kamu tidak perlu teriak-teriak atau menggunakan nada tinggi. Tanyakan dengan santai dan elegan. Yang terpenting adalah dia mengetahui bahwa kamu tahu tentang gosip-gosip yang ia bicarakan selama ini. Lantas, bagaimana jika dia tidak mau mengaku? Paparkan sejumlah saksi untuk membuktikan bahwa kamu tidak asal menuduh. Jika ia masih bersikukuh tidak membicarakanmu, tinggalkan saja, karena orang seperti tidak worth di dalam hidupmu. 2. Klarifikasi ke orang-orang terdekat. Setelah kamu mendengar bahwa ada orang yang membicarakan dirimu kepada teman-teman atau orang terdekat, kamu harus segera membuat klarifikasi agar mereka tidak menyangka bahwa yang dia katakan itu benar. Jelaskan dengan santai saja, tidak perlu terlalu ngotot, karena hal tersebut kembali lagi kepada mereka ingin percaya padamu atau si penyebar gosip. Sejatinya, orang yang benar-benar dekat dan mengenal Anda pasti tidak mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang lain, apalagi yang dibicarakan adalah fitnah. 3. Santai dan tertawai saja. Untuk menghadapi orang-orang yang suka membicarakan kita, kamu tidak perlu serius dan penuh emosi. Justru ketika ia mengetahui bahwa kamu panik dan emosi, maka ia justru semakin senang membicarakanmu. So, santai dan tertawai saja ketika kamu mendengar bahwa ada orang yang ngomongin kamu. Dengan begitu dia pun jadi heran dan bertanya-tanya sendiri, bagaimana kamu bisa tenang meskipun ia sudah membicarakan kamu di belakang. Jika kamu mempertahankan sikap cuek ini, niscaya dia akan capek sendiri ketika tidak mendapat tanggapan apapun darimu. 4. Say no to balas dendam. Berniat membalas dendam dengan balik membicarakan dirinya kepada teman-teman atau orang terdekatnya, alias itu bukan cara menghadapi orang yang ngomongin kita. Semakin kamu membalas, maka semakin semangat dia membicarakanmu, atau mungkin menyebar fitnah tentangmu. Membalas perbuatannya hanya akan memperburuk suasana. Katakan tidak untuk balas dendam, daripada kamu sibuk memikirkan cara membalas mereka.
Sebaiknya cari cara agar kamu bisa menjadi lebih baik dan sukses dibanding mereka. Menjadi lebih sukses adalah cara balas dendam terbaik buat orang-orang yang hobi ngomongin kamu. 5. Tunjukkan bahwa kamu bahagia. Kadang-kadang orang membicarakan kita hanya untuk membuat kita merasa down dan sedih. Tentu saja mereka akan menjadi sangat senang ketika mengetahui bahwa kita menjadi sedih saat mendengar bahwa ada yang membicarakan kita di belakang. Nah, untuk memberi pukulan telak kepada orang yang suka ngomongin kamu, maka kamu harus terlihat bahagia di setiap kesempatan. Tunjukkan pada dirinya bahwa kamu bahagia dan sangat menikmati hidupmu. Kamu bisa menunjukkan keseharianmu yang selalu ceria bersama orang-orang terdekatmu. Dengan demikian dia akan berpikir ulang sebelum membicarakanmu lagi, karena kamu kuat dan tetap bahagia meskipun ada yang berbuat jahat padamu. 6. Jaga jarak dengan dia. Siapapun yang membicarakanmu tentu saja bukan orang yang pantas dijadikan teman atau rekan, sekalipun mereka adalah saudaramu. Kamu harus hati-hati dan menjauhi orang seperti itu. Untuk menjaga perasaanmu sendiri, sebaiknya kamu menjaga jarak dengan dia. Sebisa mungkin jangan berurusan atau bekerja sama dengan orang yang suka ngomongin kamu di belakang. Jenis orang yang seperti ini benar-benar tidak bisa dipercaya dan tidak pantas untuk dijadikan orang terdekat. Saatnya move on dan cari teman-teman baru yang memang lebih worth dibanding dirinya. 7. Hati-hati berbagi rahasia pada orang lain. Setelah menjumpai orang yang membicarakan dirimu atau justru membagikan rahasiamu kepada orang lain, maka saatnya kamu berhati-hati saat berbagi rahasia pada orang lain. Lamanya berteman tidak menjamin bahwa orang tersebut tidak mengkhianatimu. Kamu harus mengetahui sifat orang yang dekat dan berbagi rahasia padamu. Pastikan bahwa orang tersebut memang bisa dipercaya dan tidak akan mengkhianatimu. Belajarlah dari pengalaman sebelumnya, di mana masih ada orang yang membicarakanmu di belakang, meskipun kamu tidak pernah berbuat apapun kepada mereka. Bagaimana? Apakah kamu sedang memiliki haters yang diam-diam suka ngomongin kamu? Tenang saja, gunakan 10 cara menghadapi orang yang ngomongin kita. Kamu tidak harus emosi dan marah-marah menghadapi mereka yang membicarakan dirimu. Semakin kamu bersikap cuek dan santai, maka semakin kesal orang yang suka membicarakan kamu itu. Yuk, tak ada salahnya Anda mencoba cara-cara di atas. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.